Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama Firman Fajar yang akan mengawali hari kita semua bersama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 7 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kecele adalah sebuah kata dalam bahasa Jawa. Jika kita yakin sesuatu hal akan terjadi dan sudah memberitahu semua orang bahwa sesuatu hal itu pasti akan terjadi, lalu hal yang kita yakini itu ternyata tidak terjadi, hal itu disebut kecele. Ternyata kata kecele sudah terserap dalam bahasa Indonesia dan sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kecele dalam KBBI adalah keadaan tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Ada sebuah keadaan yang menggambarkan keadaan kecele yang terdapat di dalam Matius 7 ayat 22 hingga ayat yang ke-23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Adalah ironi seperti yang digambarkan ayat ini, bila kita yang melayani Tuhan, mengajak orang lain percaya kepada Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, dan mendoakan orang sakit di dalam nama Tuhan, bahkan orang sakit tersebut sembuh. Lalu pada hari akhirnya Tuhan berterus terang tidak mengenal kita dan mengusir kita. Ayat tersebut adalah peringatan keras, maka sudah seharusnya kita mencari penyebabnya mengapa Tuhan bisa tidak mengenal kita. Jangan menganggap remeh keterus-terangan Tuhan. Melalui peringatan di ayat ini, kita diingatkan bahwa bernubuat demi nama Tuhan dan melakukan mujizat demi nama Tuhan bukan jaminan kita dikenal Tuhan. Lalu, apakah melakukan mujizat demi namanya adalah kejahatan sehingga kita tidak dikenalnya? Bagaimana kalau seandainya kita memanfaatkan karunia berkhotbah, bernubuat, karunia melakukan mujizat untuk mencari keuntungan secara material? Atau mengekspos sedemikian rupa supaya kita jadi terkenal? Bukankah ini yang sering terjadi baik sengaja ataupun tidak? Kita tidak lagi rendah diri seperti semula. Bukankah walaupun itu bukan kita, kita menjumpai banyak yang melayani Tuhan terkenal, mulai pasang tarif, harus terbang dengan pesawat kelas bisnis, harus tidur di hotel bintang 5. Waspadalah karena kesamaan karakter kita dengan dunia berakibat Tuhan tidak mengenal kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.